Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lagi-lagi saya kedatangan Beat Pop dengan keluhan pemiliknya ketika saat dihidupkan motor ini hidup dengan normal. Tapi ketika ditarik gas terasa motor ini terasa berebet. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya, coba kita hidupkan. Jika teman-teman mengalami motornya seperti ini di perjalanan atau di pelosok-pelosok lainnya, nonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengerjakan motornya sendiri di rumah atau mempersiapkan apa saja yang harus kita lakukan ketika motor ini dalam keadaan darurat. Lanjut saja untuk memastikan kepada teman-teman motor ini berebet, coba kita hidupkan terlebih dahulu. Jadi video ini jangan dijeda agar teman-teman mengalami motornya seperti ini bisa mengerjakan sendiri di rumah. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on dan kemudian kita hidupkan. Jadi seperti ini, motor hidup dengan normal. Tapi ketika kita tarik tuas gas seperti ini, perhatikan motor tersendat-sendat. Terlebih dahulu kita akan cek kerusakan di motor ini. Perhatikan di lampu indikatornya saat kita reset di soket dari DLC-nya ini. Jadi jika teman-teman mau memvonis apa penyebab dari motor ini berebet, pertama, kita akan cek di bagian dari kerusakan di lampu indikatornya atau di bagian injeksinya. Bagaimana caranya? Buka di bagian dari tempat akinya seperti ini dan ada soket DLC di bagian ini. Cara membuka soket DLC-nya ini, di bagian bawah ini ditarik ke atas seperti ini dan kemudian ditarik. Perhatikan. Seperti ini. Dan kemudian ketika teman-teman tidak mempunyai soket DLC atau resetnya seperti ini, lakukan kabel seperti ini. Yang mana harus di jumper? Pastikan coakan yang ada di sini, coakan yang ada di atas ini kita letakkan di sisi atas. Dan kemudian apa yang harus di jumper? Yang di sisi kiri ini, yang berwarna coklat polos dan hijau polos, yang harus di jumper seperti ini. Dicolok seperti ini. Pastikan terlebih dahulu kunci kontak dalam keadaan off. Dan kemudian setelah kita jumper seperti ini dan kemudian kita on kan. Ketika ada kedipan di lampu indikatornya, berarti di bagian motor ini ada kerusakan di bagian injeksinya. Ketika saya on kan, lampu indikator ini menyala terus, bertanda di bagian injeksinya dalam keadaan normal. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Perhatikan seperti ini, bertanda di injeksinya ini atau di bagian ECUJ itu tidak ada kode kerusakan. Kemudian kita off-kan kembali dan kemudian setelah kita pengecekan di lampu indikatornya tidak ada kerusakan, dan kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Dan kemudian saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi jika ada pertanyaan berapa tekanan dari Beat Pop atau Beat ESP ini, tekanannya itu berada di 42 PSI atau berada di 40. Perhatikan di 40 ini, di 40 ini saat kita mengukur di bagian dari tekanan full pumpnya. Coba kita cek terlebih dahulu. Jadi perhatikan ketika saya membuka di bagian klemnya ini, ditekan tengahnya seperti ini dan kemudian ditarik.
Jadi perhatikan, saya kunci kontak dalam keadaan on. Pastikan tekanan berada di 40. Posisi kunci kontak dalam keadaan on. Tekanan hanya berada di bawah 20 PSI. Jadi jika ada pertanyaan apakah hal seperti ini ketika di perjalanan apakah harus bisa diakali, kita coba akali dengan cara berikut ini. Jangan dijeda video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika teman-teman mau mengerjakan sendiri di rumah atau mengerjakan dari motor konsumennya. Lanjut saja, kita akan buka terlebih dahulu dan akan kita akali dari tekanan yang belum mencapai di 20 PSI itu. Jadi di sini akan kita akali untuk menaikkan dari tekanan full pumpnya yang lemah tadi. Kemudian buka terlebih dahulu seperti ini, dicungkil, pasang baut seperti ini. Seperti ini. Dan kemudian apa yang harus diakali di bagian dalam ini? Yang harus diakali lubang yang ada di sini. Lubang yang ada di sini harus disumbat agar ketika sistem kerja seperti ini, yang tadinya dorongan dari full pump itu berada di 42 PSI, dia akan membagi ke lubang yang ada di sini. Yang ada di sini. Jadi ketika kita sumbat lubang ini, semua tekanan yang berada di 42 PSI akan mencapai 40 atau sampai 45 PSI akan mengeluarkan arus atau tekanan melalui lubang ini. Ketika kita menyumbat di bagian lubang ini, ini akan kita sumbat buat lubang pembuangan menggunakan baut scoop seperti ini. Perhatikan. Perhatikan baut scoopnya yang saya pasang. Kemudian sumbat. Pak, ada WC? Tidak ada. Suka ibu saya. Manain sudah kuit. Aduh. Seperti ini. Perhatikan. Dan kemudian coba kita pasang kembali. Perhatikan kabel negatif kita letakkan di sisi kanan seperti ini, negatif dari rotaknya, dan kemudian positif dari rotaknya. Seperti ini. Dan kemudian kita
kita pasang daerah negatif dari pelampungnya atau indikator bensinnya, negatif dan positifnya yang terakhir. Jadi seperti ini. Perhatikan semua dari klemnya ini, pastikan terpasang dengan rapat, dan kemudian memasang di bagian silnya. Dan saringannya. Jadi hal ini saya lakukan hanya demi darurat atau saat darurat di perjalanan atau yang di pelosok-pelosok lakukan hal seperti ini. Atau jika teman-teman belum mempunyai biaya lakukan seperti ini. Saya tidak menganjurkan melakukan seperti ini, hanya melakukan sesuai dengan darurat atau di perjalanan. Lanjut saja. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu dan akan kita ukur kembali apakah tekanannya tadi yang hanya di bawah 20 atau bisa naik ke 30 atau masih naik ke 40. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu. Jadi coba kita setelah kita mengakalinya kembali tadi, coba kita ukur kembali. Tadi saat kita hidupkan dari awal atau mengukur dari awal, tekanannya belum mencapai di 20 PSI. Dan kemudian setelah kita mengganjal di bagian dari rotaknya tadi, dan kita pasang kembali, dan kemudian kita ukur kembali. Perhatikan tekanan naik di 20 PSI. Apakah ketika kita hidupkan ini motor ini langsung normal? Coba kita hidupkan. Perhatikan tekanannya. Sudah mau mencapai di 40 PSI. Perhatikan tuas gas. Tadi ketika kita tarik tuas gas seperti ini, terasa motor ini yang babrebet. Jadi ketika kita mengakali di bagian dari injeksi atau di bagian full pumpnya, motor ini langsung normal seperti ini. Jadi cara ini hanya bisa dilakukan secara darurat atau saat di perjalanan. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar jadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Jadi sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.